Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggilia Setiawan. Saya perwakilan dari kelompok 10. Adapun anggota kelompok yang lain yaitu yang pertama Mas Jainal Arifin, yang kedua Balea Agustin, yang ketiga Mbak Nesti, dan yang terakhir yaitu Mbak Risva. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok kami yaitu Coco Fiber. Pengolahan sabut kelapa menjadi serat kelapa. Nah, yang pertama yaitu latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Keinginan untuk memiliki usaha pengolahan sabut kelapa, memanfaatkan secara maksimal sisa sabut kelapa yang tidak dikelola dengan baik, mengurangi limbah sabut kelapa, dan tentunya membuka lapangan pekerjaan. Justifikasi pemilihan objek wisata. Serat sabut kelapa atau dalam perdagangan dunia dikenal dengan coco fiber merupakan produk hasil pengolahan sabut kelapa. Secara tradisional, serat sabut kelapa hanya dimanfaatkan untuk bahan pembuat sapu, keset, tali, dan alat-alat rumah tangga lain. Nah, dengan perkembangan teknologi, sifat fisika kimia serat dan kesadaran konsumen untuk kembali ke bahan alami membuat serat sabut kelapa dimanfaatkan menjadi bahan baku industri karpet, jok, dashboard kendaraan, kasur, bantal, dan hardboard. Potensi bahan baku industri pengolahan sabut kelapa yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Sejalan dengan upaya pemberdayaan kekuatan ekonomi rakyat yang sedang digalakkan pemerintah sejak reformasi bergulir. Maka industri pengolahan sabut kelapa memiliki posisi strategis untuk dikembangkan. Faktanya bahwa perkebunan kelapa di Indonesia terbesar di berbagai provinsi dan sebagian besar merupakan perkebunan rakyat. Selanjutnya yaitu tujuan usaha yang hendak dicapai. Yang pertama, dapat mengolah secara maksimal limbah sabut kelapa menjadi serat kelapa atau coco fiber. Yang kedua, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, memiliki pabrik pengolahan di beberapa daerah yang menghasilkan limbah sabut kelapa terbesar. Dan tentunya mengekspor serat kelapa ke pasar negara lain. Analisis produk. Nah, ini di sebelah kanan ada contoh gambar coco fiber. Apa sih itu serat sabut kelapa? Sabut kelapa merupakan hasil sampling yang merupakan bagian terbesar dari buah kelapa, yaitu sekitar 35% dari bobot buah kelapa. Apabila rata-rata produksi buah kelapa per tahun 5,6 juta ton, maka ada sekitar 1,7 juta ton sabut kelapa yang dihasilkan. Potensi produksi sabut kelapa yang begitu besar belum dimanfaatkan optimal untuk kegiatan produktif guna meningkatkan nilai tambahnya. Dalam perdagangan dunia, produk serat sabut kelapa dikenal dengan beberapa sebutan. Salah satunya itu coco fiber. Mengikuti perkembangan teknologi, sifat, fisika kimia serat, dan kesadaran konsumen untuk kembali ke bahan alami, membuat serat sabut kelapa dimanfaatkan menjadi bahan baku industri karpet, jok, dashboard kendaraan, kasur, bantal, dan hardboard. Potensi pasar sabut kelapa atau coco fiber, serat sabut kelapa bagi negara-negara tetangga menghasil kelapa sudah jadi komoditi ekspor. Memasok kebutuhan dunia berkisar 75,7 ribu ton, walau Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar dunia, pemasaran serat sabut kelapa masih sangat kecil. Kebutuhan serat sabut kelapa dunia masih didominasi oleh negara Sri Lanka, India, Thailand, dan negara-negara Afrika. Walau ekspor serat sabut kelapa Indonesia menunjukkan peningkatan, namun hanya sebagian kecil saja dari kebutuhan dunia dipasok Indonesia. Negara tujuan ekspor serat sabut kelapa Indonesia adalah negara Inggris, Jerman, Belgia, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Australia, dan Cina.
Kebutuhan Cina setiap bulan diperkirakan sekitar 50.000 ton. Selanjutnya itu analisis. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Ketersediaan bahan baku yang melimpah. Proses, sistem, dan aliran produksi pengolahan yang sederhana. Tenaga kerja lokal tersedia dan relatif murah. Selanjutnya itu kelemahan atau weakness. Yang pertama, lokasi pabrik jauh dari bahan baku. Yang kedua, mutu produk sensitif terhadap pasar. Yang ketiga, yaitu manajemen dan perencanaan industri masih lemah. Selanjutnya, yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama, tidak adanya pesaing di daerah penelitian. Yang kedua, terdapatnya kredit usaha rakyat atau KUR untuk UMKM. Yang ketiga, isu penggunaan produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ancaman atau threats. Yang pertama, pasar masih dikuasai oleh produk berbahan baku sintetis. Yang kedua yaitu kecenderungan meningkatnya persaingan internasional dengan masuknya pendatang baru yang kuat. Nah, selanjutnya itu proses produksi serat kelapa. Yang pertama yaitu proses penguraian. Bahan baku yaitu sabut kelapa yang telah dikupas, kemudian diurai ke dalam mesin pengurai dan menjadi cocoa fiber dan cocoa peat. Proses selanjutnya penjemuran. Cocoa fiber yang dihasilkan di stasiun penguraian dibawa ke tempat penjemuran untuk dikeringkan dengan menggunakan panas matahari yang berlangsung sekitar 2-3 jam per harinya. Selanjutnya itu proses pengayakan. Nah, cocoa fiber yang dibawa dari stasiun penjemuran masih mengandung cocoa peat. Proses ini bertujuan untuk memisahkan cocoa peat dari cocoa fiber sehingga diperoleh cocoa fiber yang murni. Proses pengayakan menggunakan alat pengayak yang digerakkan dengan dinamo motor. Alat pengayak mampu mengayak 200 kg cocoa fiber dalam waktu 1 jam. Selanjutnya yaitu proses pengepresan. Nah, cocoa fiber yang telah diayak dibawa ke stasiun pengepresan. Mesin pres memanfaatkan tenaga hidrolik. Proses pengepresan dilakukan sampai cocoa fiber padat. Selanjutnya yaitu proses pengepakan atau pengemasan. Cocoa fiber hasil dari stasiun pengepresan kemudian dikemas secara manual dengan menggunakan tali untuk mendapatkan balai-balai cocoa fiber. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan cocoa fiber berbentuk balai dengan ukuran 42 x 52 x 80 cm dan beratnya yaitu 70 kg. Nah, bisa dilihat ini proses tahapannya dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial. Nah, bisa dilihat sebelah kanan yaitu ada tabelnya. Selanjutnya yaitu dari tabel 1 dapat dikemukakan bahwa masing-masing analisis yaitu BEP dan RC memberikan kriteria layak pada usaha serat kelapa. Pada BEP, volume memiliki nilai sebesar 83.147,78 kg per tahun, yang berarti usaha serat kelapa berada pada titik impas jika volume produksi sebesar 83.147,78 kg per tahun atau 266,49 kg per hari. Di mana diketahui volume penjualan sebesar 117.000 kg per tahun atau 375 kg per hari. Sehingga BEP volume penjualan yang berarti usaha layak untuk dikerjakan. Dan pada BEP harga memiliki nilai sebesar 1.989,30 per kilogram, yang berarti usaha serat kelapa berada pada titik impas jika harga jual sebesar 1.638,68 per kilo.
di mana diketahui bahwa harga jual sebesar 2.800 per kilo, sehingga BEP harga jual yang berarti usaha layak untuk dikerjakan. Nah, pada RC memberi nilai sebesar 1,41 yang berarti usaha serat kelapa layak untuk dikerjakan, di mana kriteria penilaian adalah jika RC lebih dari 1, maka usaha layak untuk dikerjakan. Pada PBP dapat dikemukakan bahwa lama waktu pengembalian investasi atau modal usaha serat kelapa adalah 33 bulan. Nah, jadi usaha serat kelapa kembali modal bulan ke-33. Pada ROI memberi nilai sebesar 36%, yang berarti usaha serat kelapa atau cocoa fiber layak untuk dilaksanakan, di mana kriteria penilaian adalah jika ROI lebih besar dari tingkat suku bunga pinjaman bank yang berlaku, maka usaha layak untuk dilaksanakan. Adapun yang menjadi acuan suku bunga pinjaman bank yang digunakan adalah suku bunga dasar kredit Bank Sumut untuk kredit mikro, yaitu sebesar 14,60%. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, proses produksi pengolahan sabut kelapa menjadi serat kelapa atau cocoa fiber di daerah penelitian adalah melalui tahapan penguraian, penjemuran, pengayakan, pengepresan, dan pengemasan. Yang kedua, usaha serat kelapa atau cocoa fiber layak untuk diusahakan di daerah penelitian. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi serat kelapa, yaitu 117.000 kg per tahun, berada di atas BEP produksi yaitu 83.147,78 kg per tahun. Dan harga jual serat kelapa yaitu Rp2.800 per kilo. Juga berada di atas BEP. Harga yaitu Rp1.989,86. Nilai RC rasio lebih besar dari 1, yaitu sebesar 1,40. Periode pengembalian modal BEP selama 33 bulan dan ROI sebesar 36,26%. Lebih besar dari suku bunga dasar kredit bank sebesar 14,60%. Dan yang ketiga yaitu strategi pengembangan usaha serat kelapa cocoa fiber di daerah penelitian berdasarkan analisis produk menggunakan metrik SWOT yang telah digunakan, yaitu menekan harga bahan baku untuk memperkecil biaya, memaksimalkan penggunaan bahan baku yang melimpah melalui proses produksi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk yang lebih bervariasi, menggunakan pengembangan dan pelatihan manajemen sehingga lebih teratur dan pekerjaannya memiliki etos kerja tinggi, memodifikasi produk agar dapat bersaing dengan produk lain dan pendatang baru, membuat bisnis plan mulai dari lokasi, permodalan, variasi produk, hingga pemasaran untuk menarik manajemen waktu dan kerja, rotasi kegiatan, dan penyimpanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.